Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Agnes Selvia Putri. Di sini saya akan membahas tentang pemecahan masalah atau biasa disebut dengan problem solving. Dalam pemecahan masalah ini, kita menggunakan teori Heller. Apa itu teori Heller? Teori Heller adalah kemampuan berpikir, learning to think, atau belajar bernalar, learning to reason, yaitu berpikir atau bernalar, mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang belum pernah dijumpai. Pada teori Heller ini, terdapat 5 langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama itu ada visualize the problem, yaitu ketika proses pemecahan masalah, peserta didik akan memvisualisasikan atau mendeskripsikan masalah dalam bentuk visual dengan tujuan peserta didik dapat mengumpulkan variabel yang telah ditemukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus langkah yang kedua itu describe the problem in pieces description, yaitu peserta didik akan mengubah masalah fisika yang telah divisualisasikan dalam bentuk gambar menjadi bentuk deskripsi. Langkah yang ketiga yaitu plan the solution. Peserta didik merencanakan solusi yang bertujuan untuk memecahkan masalah fisika dengan menerapkan konsep atau perhitungan matematis. Terus pada langkah yang keempat, execute the plan, yaitu perencanaan terkait solusi yang telah didapat sebelumnya. Selanjutnya, akan dijelaskan menggunakan penerapan konsep fisika atau perhitungan matematis. Terus yang kelima yaitu check and value, yaitu peserta didik akan memberikan evaluasi terhadap hasil dari solusi yang telah ditemukan dengan memeriksa kelengkapan jawaban. Baik, di sini dari langkah-langkah Heller yang sudah saya jelaskan, kita akan melakukan penerapan melalui soalnya. Kita akan menerapkannya dalam bentuk soal. Untuk soalnya yaitu sebuah tabung berisi air dengan ketinggian hanya itu 2 meter. Hitunglah tekanan hidrostatis pada dasar tabung jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, pada tahap Heller yang pertama yaitu visualize the problem. Dari langkah Heller yang telah dijelaskan, kita akan mencoba menerapkan langkah-langkah tersebut ke dalam soal. Untuk soalnya yaitu sebuah tabung berisi air dengan ketinggian 2 meter. Hitunglah tekanan hidrostatis pada dasar tabung jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk tahap yang pertama, yaitu visualisasi the problem. Di sini kita menggambarkan atau memvisualisasikannya dalam bentuk gambar. Kita gambar sebuah tabung yang berisi air dengan ketinggian 2 meter. Kemudian kita tulis apa yang diketahui pada soal tersebut. Pada soal tersebut yang diketahui yaitu ketinggian airnya 2 meter, massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan pada soal juga ditanya tekanan hidrostatisnya. Untuk langkah yang kedua yaitu describe the problem in pieces description. Pada langkah ini kita mendeskripsikan tekanan hidrostatis pada dasar tabung adalah tekanan yang disebabkan oleh kolom air. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis
dengan satuan PA, Rho adalah massa jenis air dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman kolom air dengan satuan meter. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu plan the solution. Di sini kita mengidentifikasi besaran-besaran yang diketahui pada soal, di mana pada soal diketahui yaitu Rho-nya itu sebesar 1000 kg per meter kubik, gravitasinya atau G-nya itu diketahui 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H-nya itu ketinggiannya 2 meter. Kemudian kita masukkan besaran tersebut ke dalam rumus tekanan hidrostatis. P sama dengan Rho kali G kali H. Langkah selanjutnya itu execute the plan. Pada langkah ini kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus. Untuk rumusnya yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Karena yang ditanya P sama dengan, karena tanya P itu yaitu tekanan hidrostatisnya, jadi kita masukkan nilai Rho-nya yang sudah diketahui 1000 kg per meter kubik, gravitasinya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, H-nya itu 2 meter. Kita kalikan dan hasilnya yaitu 19.600 Newton per meter kubik, atau sama dengan 19.600 PA, karena PA ini termasuk ke dalam satuan tekanan hidrostatis. Jadi dari soal tersebut tekanan hidrostatis pada dasar tabungnya adalah 19.600 PA. Untuk langkah yang terakhir yaitu check and evaluate, yaitu kita memeriksa kembali apakah perhitungan kita sudah sesuai dan satuan yang kita gunakan sudah sesuai dengan satuan SI atau satuan internasional. Kita cek kembali. Nah, pada perhitungan sudah sesuai, di mana tinggi kita menggunakan 2 meter, menggunakan satuannya itu meter. Untuk gravitasi kita menggunakan meter per sekon kuadrat, dan untuk Rho-nya sendiri atau massa jenis airnya kita menggunakan kilogram per meter kubik. Terus yang selanjutnya itu kita mengevaluasi apakah hasil yang kita peroleh itu masuk akal atau tidak. Nah, di sini pada soal ini untuk hasilnya yaitu 19.600 PA itu sudah sesuai dengan air yang setinggi 2 meter. Karena nilai tersebut wajar sesuai dengan sifat fluida dan besaran yang diberikan. Sekian penjelasan saya tentang pemecahan masalah atau problem solving pada teori Euler. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.